Proses metabolisme karbohidrat. Di sini kami menyediakan peta konsep metabolisme karbohidrat, yaitu pada proses katabolisme karbohidrat. Katabolisme karbohidrat dalam tubuh berlangsung melalui proses respirasi sel. Respirasi sel merupakan salah satu bentuk proses katabolisme yang menguraikan senyawa organik kompleks menjadi senyawa-senyawa sederhana dengan mengeluarkan sejumlah energi. Proses respirasi sel berlangsung di dalam mitokondria. Berdasarkan kebutuhan oksigen, respirasi dibedakan menjadi dua macam, yaitu respirasi aerob dan respirasi anaerob. Secara umum, proses respirasi aerob membutuhkan oksigen, sedangkan respirasi anaerob tidak membutuhkan oksigen. Proses respirasi aerob mengubah energi kimia yang terkandung dalam sari makanan atau glukosa menjadi energi kimia dalam bentuk ATP. Berdasarkan jalur reaksinya, respirasi aerob dibedakan menjadi dua macam berikut. Yang pertama ada respirasi aerob melalui jalur siklus Krebs, dan yang kedua respirasi aerob melalui jalur pentosa fosfat. Yang pertama, respirasi aerob melalui jalur siklus Krebs. Respirasi aerob melalui jalur siklus Krebs memiliki 4 tahap, yaitu glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs, dan sistem transport elektron. Yang pertama, tahap glikolisis. Glikolisis merupakan proses pengubahan molekul glukosa menjadi asam pirufat dengan menghasilkan NADH dan ATP. Glikolisis terjadi di sitosol dalam sel. Dalam glikolisis, satu molekul glukosa akan dihasilkan 2 asam pirufat, 2 NADH, dan 2 ATP. Rangkaian proses glikolisis. Glukosa dengan bantuan 2 ATP, 2 ATP ini akan berubah menjadi 2 ADP yang berfungsi dalam proses isomerisasi. Isomerisasi ini dibedakan menjadi 2. Yang pertama ada 2 hidroksiaseton fosfat atau DHAP, kemudian ada 2 fosfogliseraldehid atau PGAL. Kemudian 2 fosfogliseraldehid ini dengan bantuan 2 NAD+, 2 NAD+ ini akan berubah menjadi 2 NADH, kemudian 4 ADP plus 4P ini akan berubah menjadi 4 ATP yang kemudian bereaksi akan membentuk 2 asam pirufat. Asam pirufat yang diperoleh dari proses glikolisis kemudian akan memasuki tahap dekarboksilasi oksidatif di dalam mitokondria. 2. Tahap dekarboksilasi oksidatif atau pembentukan asetil koenzim A. Pada tahap ini, asam pirufat diubah menjadi asetil koenzim A atau CoA dengan menghasilkan NADH dan melepaskan CO2. Pada organisme eukariotik, dekarboksilasi oksidatif berlangsung dalam matriks mitokondria, sedangkan pada organisme prokariotik, tahap tersebut berlangsung dalam sitosol atau cairan sitoplasma sel. Adapun reaksi dekarboksilasi oksidatif sebagai berikut. Asam pirufat atau 2C3H4O3 ditambah dengan koenzim A atau 2CoA yang dibantu dengan 2 NAD+, 2 NADH, kemudian bereaksi menjadi asetil koenzim A plus karbon dioksida. Tahap ketiga, siklus Krebs. Siklus Krebs berfungsi menghasilkan energi dan berbagai senyawa antara yang akan digunakan untuk sintesis senyawa lain. Tahap ini berlangsung di dalam matriks mitokondria. Dari 2 asetil koenzim A yang masuk siklus akan menghasilkan 4 CO2, 2 ATP, 6 NADH, dan 2 FADH. Siklus Krebs, 2 asetil koenzim A dengan bantuan koenzim A akan berubah menjadi 2 asam sitrat. 2 asam sitrat ini dengan bantuan 2 NAD+ berubah menjadi 2 NADH, maka akan menghasilkan 2 CO2. 2 asam sitrat akan berubah menjadi 2 asam alfa ketoglutarat.
2 asam alfa ketoglutarat ini dengan bantuan 2 NAD+ berubah menjadi 2 NADH akan menghasilkan 2 CO2 sehingga hasilnya menjadi 4 CO2. Kemudian 2 asam alfa ketoglutarat ini berubah menjadi 2 suksinil koenzim A. 2 suksinil koenzim A dengan bantuan 2 ADP plus 2P ini akan menghasilkan 2 ATP. Kemudian 2 suksinil koenzim A berubah menjadi 2 asam suksinat, yang mana 2 asam suksinat ini dengan bantuan 2 FAD plus akan berubah menjadi 2 FADH2. 2 asam suksinat akan berubah menjadi 2 asam fumarat. 2 asam fumarat ini akan berubah menjadi 2 asam malat. 2 asam malat ini dengan bantuan 2 NAD+ akan menghasilkan 2 NADH. Kemudian 2 asam malat akan berubah menjadi 2 asam oksaloasetat yang kembali lagi ke proses awalnya 2 asetil koenzim A. Tahap keempat, sistem transport elektron. Setiap transport elektron berfungsi mengoksidasi NADH dan FADH2 dari tahap sebelumnya. Tahap ini berlangsung di membran dalam mitokondria. Elektron dan hidrogen dari senyawa yang tergabung dalam NADH dan FADH2 dialirkan melalui senyawa penerima elektron seperti NAD, FAD, koenzim Q, dan sitokrom. Oksigen berfungsi sebagai penerima elektron terakhir pada proses tersebut. Selanjutnya, oksigen bergabung dengan H+ membentuk H2O. Setiap perpindahan elektron yang terjadi, energi yang terlepas digunakan untuk membentuk ATP. Pembentukan ATP dalam sistem transport elektron terjadi melalui reaksi fosforilasi oksidatif. Oksidasi 1 NADH menghasilkan 3 ATP, oksidasi 1 FADH menghasilkan 2 ATP. Pada gambar, teman-teman bisa melihat jumlah energi yang dihasilkan dari setiap molekul glukosa pada organisme eukariotik. ATP yang diperoleh berupa 4 ATP plus 32 ATP sama dengan 36 ATP. Jadi total keseluruhan hasil ATP yang diperoleh dari proses siklus Krebs ini yaitu 36 ATP. Respirasi aerob melalui jalur pentosa fosfat. Jalur pentosa fosfat merupakan salah satu cara untuk mendapatkan energi dari oksidasi gula menjadi karbon dioksida dan air. Pada jalur pentosa fosfat dihasilkan CO2 dan 2 NADPH2. Selanjutnya, NADPH2 dioksidasi dalam sistem transport elektron. Pada jalur tersebut, senyawa antara yang terbentuk berupa gula. Pada gambar, adapun siklus pentosa fosfat yang dimulai dari glukosa. Glukosa dengan bantuan ATP, ATP berubah menjadi ADP. ADP ini akan bereaksi berubah menjadi glukosa 6-fosfat. Yang kemudian melalui siklus pentosa fosfat, glukosa 6-fosfat ini melalui bantuan NADP+ berubah menjadi NADPH2 menjadi asam 6-fosfoglukonat. Kemudian asam 6-fosfoglukonat ini dengan bantuan NADP+ berubah menjadi NADPH2 akan menghasilkan CO2. Kemudian asam 6-fosfoglukonat dengan bantuan NADPH2 akan berubah menjadi ribulosa 5-fosfat. Ribulosa 5-fosfat ini akan bereaksi lagi menjadi glukosa 6-fosfat dan kembali lagi mengikuti siklus pentosa fosfat. B. Respirasi anaerob. Respirasi anaerob merupakan respirasi yang tidak memerlukan oksigen. Respirasi anaerob disebut juga respirasi intramolekul. Reaksi-reaksi yang terjadi serta organel yang berperan dalam respirasi anaerob sama seperti pada respirasi aerob, namun dalam respirasi anaerob peran oksigen digantikan oleh zat lain, contoh NO3 dan SO4. Energi yang dihasilkan dalam respirasi anaerob jauh lebih sedikit daripada respirasi aerob.
Respirasi anaerob hanya dapat dilakukan oleh mikroorganisme tertentu, misalnya bakteri. Respirasi anaerob merupakan reaksi fermentasi. Fermentasi dibedakan menjadi dua macam, yaitu fermentasi asam laktat dan fermentasi alkohol. Yang pertama, fermentasi asam laktat. Fermentasi asam laktat menggunakan bahan baku berupa asam pirufat dari hasil glikolisis menghasilkan asam laktat dan ATP. Proses ini terjadi pada sel-sel otot. Timbunan asam laktat yang berlebihan dapat mengakibatkan otot terasa lelah dan nyeri. Persamaan reaksi dari fermentasi asam laktat sebagai berikut. Glukosa dengan melalui proses glikolisis dengan bantuan 2 ATP akan berubah menjadi 2 asam pirufat. 2 asam pirufat akan berubah menjadi 2 fosfoinol pirufat. Kemudian 2 fosfoinol pirufat ini dengan bantuan 2 NADH. 2 NADH berubah menjadi 2 NAD+. Kemudian 2 fosfoinol pirufat ini akan berakhir menjadi 2 asam laktat. 2. Fermentasi alkohol. Fermentasi alkohol menggunakan bahan baku berupa asam pirufat dari hasil glikolisis menghasilkan etanol, CO2, dan ATP. Fermentasi alkohol disebut juga peragian alkohol atau alkoholisasi. Fermentasi ini terjadi pada kamir atau yeast. Persamaan reaksi dari fermentasi alkohol sebagai berikut. Yang pertama itu glukosa. Glukosa dengan bantuan glikolisis, bantuan 2 ATP akan berubah menjadi 2 asam pirufat. 2 asam pirufat dengan bantuan 2 CO2 akan berubah menjadi 2 asetaldehid. Kemudian 2 asetaldehid dengan bantuan 2 NADH. 2 NADH akan berubah menjadi 2 NAD+. Maka 2 asetaldehid ini akan berubah menjadi 2 etanol.